Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astahdihi wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nalqa Allah ta'ala biha yawmaddin. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ba'athahu Allah bil haqqi wal huda wal kitabil mubin. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fajazahu Allah anna khaira ma juziya nabiyyan min anbiya'ihi. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق الله وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat Masjid Babu Salam yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin dan mukminin dalam Al-Qur'anul Karim adalah agar kita di dalam kehidupan ini selalu memelihara sikap untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Allah berfirman secara global dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan perbuatan permusuhan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tolong-menolong dalam upaya untuk persatuan atau ta'awun adalah merupakan satu hal yang diperintahkan oleh agama. Jadi kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong untuk menuju persatuan umat. Dan kita dilarang untuk tolong-menolong dalam menimbulkan permusuhan di antara sesama kita. Tolong-menolong dalam mewujudkan persatuan itu harus ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, dia akan pasti mengantarkan kita kepada kelemahan. Berkuasanya para musuh Islam terhadap diri kita, terhadap umat kita, dan terampasnya hak milik atau tanah air, kehormatan bagi seorang umat. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya sesama muslim, ikut merasakan derita dan kesusahannya. Tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat Islam ini dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, perumpamaan seorang mukmin di dalam hal saling tolong-menolong, sayang menyayangi, cinta mencintai di antara sesama mereka adalah seperti satu tubuh. Bila salah satu anggota badan ada yang menderita sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya sampai dia tidak bisa tidur karena menderita demam. Kemudian hal berikutnya adalah tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan yang mencakup kebajikan universal yang disebut dalam ayat ini dengan istilah albir, dalam ketaatan sepenuh hati yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab
yang diemban oleh masing-masing pribadi muslim. Karena tolong-menolong di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan harus merupakan fondasi yang tidak bisa ditawar dalam rangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat Islam itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang antara bahagian-bahagiannya satu sama lain saling kuat menguatkan. Kemudian poin berikutnya adalah tolong menolong yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi antara satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda yang secara eksplisit telah menyerupakan tolong menolong kaum muslimin, persatuan dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan bangunan yang dibangun dengan batu bata yang tersusun rapi, kuat sehingga menambah kokohnya persaudaraan di antara sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di antara bentuk manifestasi tolong menolong dalam Islam adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib-aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang-orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah dan menolong mereka dalam segala hal yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang muslim itu saudaranya sesama muslim, maka barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah pasti akan membantu keperluannya, dan barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, pasti Allah akan melepaskan kesusahannya pula di hari kiamat nanti. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup pula aib dirinya pada hari kiamat nanti. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis muttafaqun alaih berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian ada lagi tolong menolong dalam bentuk wala. Wala ini ada artinya adalah loyalitas kepada antara sesama muslim. Maka setiap muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapapun yang mengabaikan saudaranya sesama muslim dan menerlantarkannya, maka pada hakikatnya adalah seorang yang dapat diragukan keislamannya, dan bahkan dia bisa digolongkan sebagai pendusta agama bagi mereka yang tidak merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah surat yang disebut surat Al-Ma'un, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Karena loyalitas antar muslim ini merupakan konsekuensi keberislaman mereka sendiri. Dalam hal ini Allah berfirman, dan di dalam harta benda mereka terdapat hak untuk orang fakir miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Surat Adz-Dzariyat ayat 19. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada akhirnya kita akan berkata, berdasarkan firman Allah tadi, janganlah pernah tolong-menolong yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena perpecahan pada dasarnya telah menghilangkan esensi persaudaraan sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, perpecahan merupakan syiar kaum musyrikin, bukan merupakan syiar kaum muslimin. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap budaya tahazzub dan tafarruq
budaya fanatik bergolong-golongan yang berorientasi pada ta'assub atau fanatisme kelompok. Fastabiqul khairat, berkompetitif dalam berbuat kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi merasa paling benar sendiri seperti mengatakan ana khairun minhum, aku lebih baik dari mereka, adalah merupakan sesuatu yang sangat dicela di dalam ajaran agama kita. Begitu pula Allah telah memperingatkan kita, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan pasti akan membanggakan apa yang ada pada mereka. Hal ini dilarang karena akan memicu permusuhan di antara sesama kita. Saudara-saudara, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman kita saat ini, dalam interaksi sosial sering terjadi gesekan-gesekan yang pada akhirnya terjadinya konflik. Maka Islam mengajarkan insya Allah konflik yang dibingkai dengan konsepsi Islam ini tidak akan terjadi permusuhan yang berkepanjangan. Prinsipnya adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa dan tidak ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak dihalalkan seseorang enggan berkomunikasi dengan saudaranya sesama muslim lebih daripada 3 hari dan 3 malam. Maka selanjutnya harus diupayakan islah atau perdamaian. Sampai-sampai kalau bertemu saling memalingkan muka, ingatlah bahwa yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, Rasulullah mengatakan, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, betul saya akan menolong saudara saya jika ia dizalimi. Akan tetapi bagaimana caranya saya menolong saudara saya jika dia berbuat zalim? Rasulullah mengatakan, cegahlah tangannya untuk berbuat zalim itu adalah pertolonganmu kepada saudaramu itu. Mudah-mudahan prinsip ta'awun 'alal birri wat taqwa dan prinsip jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan ini akan dapat kita pakai sebagai dasar di dalam kehidupan kita untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara sesama muslim dan jangan menimbulkan permusuhan, apalagi saling tolong-menolong untuk menimbulkan permusuhan di antara sesama kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita di dalam upaya-upaya seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam innahu waliyyu dzalika wa qadir. Wa fil hadits syarif at-taibu li dzambi kaman la dzambala au kama qala. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wassalatu wassalamu ala syafi'il musyaffa'i fil mahsyar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.